أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-asal wal hudusu wal fana'u wa mumasalatuhu ta'ala li syai'in min khalqi wa fiqruhu ila dhatin aw mujidin wa alla yakuna wahidan fi dhatihi aw sifatihi aw af'alihi wa yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu wa wujudu syai'in minal alami bi ghairi iradati ta'ala wal jalu bi syai'in minal ma'lumat wa yastahilu lan muhal. Muhal itu berarti tidak diterima akal. Wa yastahilu itu fi'il mudhari. Asale istahala yastahilu. Ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Istahala yastahilu. Wa yastahilu lan muhal. Muhal itu tidak diterima oleh akal. Akal tidak menerima kalau ada. Justru ada malah akal tidak menerima. Namanya alaihi ing atase Allah. Alaihi ing atase Allah.
Ta'ala hale moho luhur sapa Allah. Ta'ala hale moho luhur sapa Allah. Fi'il mesti duweni fa'il. Yastahilu fi'il mudhari mulai diwaca rafa. Yastahilu. Wa huwa marfu'un abadan. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazmun. Hukumnya fi'il mudhari adalah dibaca rafa kecuali apabila kemasukan amil nasab dan amil jazm. Dililing rumus dulunya itu rumus. Wa yastahilu fi'il mudhari asal istahala yastahilu. Wa ini lafaz yastahilu opo al-adami. Setiap ada fa'il mesti dibaca rafa. Al-adamu lho diwaca. Dimaknani opo karena tidak punya akal. Fa'il kalau punya akal sopo, kalau tidak punya akal opo. Paham? Baik, diwaca al-adamu. Opo ora wujud. Al-adamu opo ora wujud. Akal tidak menerima apabila dikatakan bahwa Allah itu tidak wujud. Allah itu tidak ada. Maka ketidakadaannya Allah ini akal tidak menerima. Alasannya apa? Umpama Allah ora ana, bagaimana ada bumi? Yang seisinya. Bumi langit seisinya ada kok. Tidak ada Allah. Lah yang membuat siapa? Pasti ada yang membuat, namanya Allah. Tuhan. Yang menetapi sifat-sifat ketuhanan. Sifat Tuhan kemarin kan ada 20. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? Apa? Allah wujud, kidam baqo, mukhalafatunil hawadisi, iyamuhu binafsi, wahdaniyat qodrati rodat, ilmu hayat sama basor, kalam qadiron muridan aliman, hayan sami'an basiron mutakaliman. Jadi syaratnya menjadi Tuhan itu harus memiliki 20 sifat wajib itu. Kalau tidak memiliki 20 sifat wajib itu maka tidak bisa dikatakan Tuhan. Nah, sebalikan daripada sifat wajib bagi Allah yaitu namanya sifat muhal bagi Allah. Kebalikan dari sifat wajib adalah muhal. Kalau wajib itu diterima akal, kalau muhal tidak diterima akal. Jadi ini membahas muhalnya. Kalau kemarin dikatakan Allah itu wujud, maka muhal tidak diterima akal bila Allah tidak wujud. Buktinya karena ada alam semesta, mesti ada yang membuat. Yang membuat harus mempunyai sifat 20. Pencipta alam semesta ini wajib wujud. Kalau nggak wujud, bagaimana ada alam semesta? Ya kan? Wujudnya alam semesta ini menunjukkan ada yang membuat. Berarti kalau begitu yang membuat adalah wujud. Ada. Gak mungkin perkara tidak ada yang membuat. Jadi adanya alam semesta sebagai dalil wujudnya Allah. Maka apabila dikatakan Allah tidak wujud, berarti akal tidak menerima. Tuhan itu harus wujud sebelum adanya
alam semesta sudah ada yang membuat. Yang membuat pasti tidak, pasti dahulu tanpa permulaan. Dahulu tapi tanpa permulaan. Tidak kok ada permulaannya. Tuhan itu harus dahulu tanpa permulaan. Tidak ada yang membuat Tuhan. Orang kok Tuhan buatan, kayak reca, patung, manusia, hewan. Tuhan itu namanya ada permulaan. Maka tidak dinamakan Tuhan. Tuhan itu tidak ada permulaannya. Nah bagaimana? Kok Tuhan kok ada tanpa permulaannya? Nalarnya bagaimana? Penalarannya niku bagaimana? Ya nalar. Wong makhluk saja kita nggak tahu permulaannya. Makhluk saja ada, tapi kita tidak tahu permulaannya. Apalagi yang membuat alam semesta. Contoh, kamu mengatakan ini apa? Ini loh, jari kita. Ada berapa? Yang kanan 5, yang sini 5, kaki 5. Ya, kaki kanan 5, kaki kiri. Saya tanya, kalau kamu mengatakan bahwa jari ini yang kanan ada 5, betul? Ada 5 apa enggak? Coba kamu jawab pertanyaan saya. Jari 5 tangan kanan ini, menurut kamu yang pertama itu mana? Menurut kamu jari 5 kanan ini yang pertama itu mana? Yang paling pertama ini mana? Siji loro telu papat lima itu. Ke mengatakan di antara 5 jari ini yang paling pertama itu kalau menurut kamu mana? Jempol itu bahasa Indonesianya apa? Ibu jari kalau menurut kamu kan. Kenapa kamu mengatakan ibu jari ini kamu katakan yang pertama? Alasanmu apa? Kamu kok menganggap bahwa ibu jari ini yang pertama? Apa? Asal jawab. Tapi aku berprasangka mungkin karena besar, ya kan? Ini paling perasaanmu ngono. Tapi kan hanya persangkaan, ya kan? Kamu kan hanya prasangka, kamu melihat ini besar, agak besar, agak besar, agak besar, begini, ya kan? Ini perasaan manusia semua. Betul? Ya sudah, nggak apa-apa, saya terima. Perasaanmu ngono kok. Dan saya kira perasaan semua orang seperti itu. Kalau kamu beranggapan bahwa jari 5 ini yang kamu anggap yang pertama adalah ibu jari, berarti ada yang terakhir mana? Kelingking. Kamu menganggap karena ini merasa kecil, ya kan? Ya wis apa-apa, paling semua orang seperti itu. Yang perlu saya tanyakan, umpama kamu mengatakan ibu jari ini adalah yang pertama, berarti yang permulaan. Kira-kira permulaannya ibu jari ini dari sini, apakah dari sini, apakah dari sini? Permulaannya ibu jari ini apakah dari ini, dari pucuknya ini, atau dari ini, atau dari sini? Coba.
Jadi jawaban nek muni permulaannya Ibu Jari itu adalah permulaannya jari-jarinya adalah Ibu Jari. Coba permulaan Ibu Jari ini apakah dari atas ini, apakah dari sini, apa dari sini? Kamu menjawab dari sini. Apakah kamu yang membuat? Oke, ngerti nek permulaan Ibu Jari dari sini. Apa kamu yang membuat? Kok tahu? Berarti kan perasaanmu saja. Berarti tidak valid, tidak bisa dibuat acuan. Karena kamu yang tidak membuat, kan hanya perasaanmu saja. Berarti kamu mengatakan Ibu Jari ini permulaan, tapi kenyataannya kamu tidak tahu permulaannya. Betul? Opo kok kene tinggal Ibu Jawa, opo kok kene, opo kene, kan ngerti. Berarti kan hanya perasaan saja. Berarti ada permulaan tapi kamu tidak tahu. Ya apa enggak? Apalagi kamu menanyakan permulaan apa, malah lebih tidak tahu. Permulaannya Ibu Jarimu saja kamu enggak tahu. Kok sampai menanyakan permulaannya Allah itu apa? Maka jangan sekali-kali menanyakan permulaannya wujudnya Allah. Karena kamu ditanya permulaannya Ibu Jari saja nggak tahu. Jadi ada permulaan tapi kita tidak tahu. Betul? Apalagi yang membuat alam semesta. Ada permulaan malah kita tidak lebih tahu. Jangan tanya-tanya masa permulaan Allah. Sudah paham? Kalau kamu tadi mengatakan yang terakhir ini adalah kelingking, kira-kira paling akhir kelingking ini di mana? Apakah akhirnya kelingking itu ini? Apakah sini? Apakah sini? Akhiran itu akhiran kelingking. Akhiran kelingking ini opo kene, opo kene, opo kene. Tidak tahu lagi. Ojo neng orang-orang. Kamu tidak akan tahu karena kamu tidak yang membuat. Allah membuat kelingking ini yang terakhir ini apakah sampai sini, apa sampai sini? Tidak ada yang tahu karena tidak yang membuat. Ada akhir tapi tidak tahu akhirnya. Betul? Apalagi yang membuat alam semesta ini. Kita tidak akan tahu akhirnya. Dan memang tidak berakhir. Karena yang membuat akhir itu Allah. Allah tidak akan pernah membuat akhir sebenarnya. Paham? Jadi Allah itu wujud awal tanpa awalan, akhir tanpa akhiran. Kalau makhluk ada cuman yang ini kita tidak tahu. Paham? Kalau kita tidak tahu, jangan menanyakan tentang sebenarnya Allah. Kita diberi kesempatan akal kita sampai ke sana. Karena akal manusia diberi keterbatasan. Betul apa enggak? Ini loh, supaya imanmu bisa kuat. Nek kira ngaji lo pesantren, ki bagaimana imanmu kuat? Kabur kanginan ki besok malah bahayani nek ki wis hubungan dengan manusia yang berbeda-beda pendapatnya. Lung kabur kanginan dadi wong sing tersesat. Naudzubillah min baik itu dimondok. Ya sekolah tapi ojo semata-mata rumangsamu sing nyelametno kowe itu adalah pelajaran umum. Pelajaran umum itu hanya untuk duniawi. Tapi bisa menjadi akhirat apabila sebagai sarana untuk akhirat. Kita belajar matematika untuk sarana membagi waris. Dan membagi waris itu adalah membutuhkan hitungan. Untuk jual beli, karena jual beli itu adalah harus tahu hitungan. Tapi kalau semata-mata hanya untuk kebahagiaan dunia, maka
tidak bisa menyelamatkan kamu di akhirat. Jadi umum ini pelajaran umum untuk sebagai sarana mendukung ibadah. Paham? Ojo kok gawe tujuan pertama. Ojo, wah lek sekolah libur mulai. Pondok, nduk kok gawe silitmu. Astagfirullahaladzim. Batine pondok iki gawe sampean-sampean. Wong tujuanmu kek kae kena mondok ora ana sekolah kok. Lu agar terima sekolah libur nak jalur rimbung tuane melu libur. Sekarang sudah saya tiba awal-awal. Nggih awal-awal memang saya tak kendoni tak kendoni. Tapi sekarang kamu sudah mulai harus saya tetapi. Karena apa? Tujuan pertama kamu adalah mondok bukan sekolah. Paham? Ojo sekolah pondok putih mau kok sampai-sampai. Justru kamu sekolah libur adalah pemantapan pelajaran pondok. Besi. Jadi umpama tidak ada Tuhan, itu akal tidak menerima karena nyatanya ada alam semesta. Berarti ada yang membuat, paham? Dari mohal wa yastahilu alaihi ta'ala al-adamu, paham? Bicaranya ngono. Kon berpikir. Untuk Tuhan dari reco. Tuhan dari berhala. Tuhan dari api. Tuhan dari gunung. Tuhan dari batu. Ngomong gua ora kodak. Dipecah meneng. Tuhan dari disalib, Tuhan dari kalah kalau makhluk Astagfirullah. Wong Tuhan itu harus menang, kuasa. Ono disalib itu ketinggi. Astagfirullah. Makanya kudu berpikir jernih dengan ada guru agama yang benar yang mengikuti Al-Quran hadis, mengikuti Rasulullah, sahabat, tabi'in, para alim ulama. Paham? Ojo anut nganggo sembarangan. Ojo anut pembacaan buku, kowe maca buku sembarangan. Padahal buku itu bukan buku kita, karangane wong sing lagi genah. Paham? Wal kudusulan anyar. Wal kudusulan mohal apa anyar? Wal kudusulan mohal apa anyar. Allah mohal tidak diterima akal kalau anyar itu, kalau Allah itu baru. Nah Allah itu baru anyar. Setelah alam semesta ada baru ada Allah. Ya lucu. Yang membuat berarti lebih jauh daripada yang dibuat. Mosok ana Tuhan kok wis kedipian alam semesta. Lah sing buat alam semesta nu sapa? Lah Tuhan iku lagi lahir. Kira-kira Nabi Isa itu lahirnya setelah ada langit bumi seisinya apa enggak? Berarti kalau begitu Nabi Isa tidak Tuhan. Karena lahirnya setelah ada bumi langit seisinya. Kalau Tuhan berarti sebelum langit bumi seisinya wong yang membuat. Tuhan itu harus sebelum langit bumi seisinya ada. Dia baru lahir misalnya bumi seisinya harus diarani Tuhan. Lah sing gawe bumi seisinya sapa? Mulai salah. Paham? Nabi Isa adalah Rasul, utusan Allah seperti nabi-nabi yang lain. Seperti Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, dan lain-lainnya, bukan Tuhan. Kalau mengatakan Nabi Isa Tuhan adalah salah. Karena apa? Salahnya Tuhan harus menciptakan langit bumi dan isinya. Pada lahirnya setelah ada langit bumi dan isinya. Maka tidak bisa diterima akal. Karena itu sifatnya kudus. Kudus itu adalah baru. Paham? Wal fana'ulan mohal apa
sirna utawa rusak. Wal fana'u lan mohal tidak diterima akal. Apa al fana'u sirna rusak. Akal tidak menerima bila Tuhan itu adalah rusak. Tuhan hari rusak. Tuhan hari mati. Tuhan hari hancur koyok makhluk. Makhluk kalau sudah mati hancur apa enggak? Semuanya hancur. Akal tidak menerima apabila Tuhan itu adalah seperti makhluk hancur. Rusak. Kalau Tuhan itu rusak, langsung sama dengan makhluknya. Umpama Tuhan itu mati, sing ngekeki rezeki sapa? Setelah kematiannya, makhluknya sing ngekeki rezeki sapa? Sing menjaga langit bumi seisinya sapa? Ono Tuhan kok mati. Paham? Maka akal tidak menerima apabila Tuhan itu adalah mati. Padahal sing do ngaku Tuhan wis do mati ta durung? Raja Namrud ngaku Tuhan. Wis mati ta durung? Raja Fir'aun ngaku Tuhan, wis mati ta durung? Umpama ana ngakoni Nabi Isa iku Tuhan, terus diindung, dipateni wis disalib. Lah ndung sing ngrumat alam semesta ndung sapa? Maka tidak benar kalau Nabi Isa itu dikatakan Tuhan, tapi Nabi Isa itu adalah Rasul Nabi. Oh iya kudu tidak diterima akal apabila Tuhan itu panah rusak. Wa mumasalatuhu lan mohal apa oleh madani Allah marang makhluk. Wa mumasalatuhu lan mohal apa oleh madani Allah marang makhluk. Apa oleh madani Allah marang makhluk. Tidak diterima akal apabila Tuhan itu sama dengan makhluknya. Paham? Karena apa? Makhluk yang dibuat namanya makhluk. Ya. Ini tidak akan sama dengan yang membuat. Yang membuat tidak sama dengan yang dibuat. Betul? Umbelen we no, serat. Boleh lungo. Yang membuat tidak sama dengan yang dibuat. Yang membuat apa ini? Jaga HP, maka tidak sama dengan jaga HP. Apapun tidak sama. Yang membuat kacamata tidak sama dengan kacamata. Yang membuat meja tidak sama dengan. Yang membuat lantai tidak sama dengan lantai. Yang membuat langit bumi seisinya berarti tidak sama dengan langit bumi seisinya. Maka jangan sekali-kali kamu membayangkan Allah seperti yang ada ini. Yang ada di langit bumi ini adalah buatan Allah. Maka Allah tidak sama dengan langit bumi seisinya. Baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu angin, baik itu nyawa, tidak sama semua dengan Allah. Karena apa? Itu makhluk namanya. Yang membuat tidak sama dengan yang dibuat. Ini mulai umpama orang mengatakan Allah itu seperti raja. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Heh? Sehingga itu loh. Umpama Allah seperti raja malang nggih. Berarti dia ora melu mikir mau. Umpama ada orang mengatakan Allah seperti raja, benar apa enggak? Enggak. Ada yang meninggi. Akalnya digunakan. Maka salah, mohal itu namanya. Karena raja itu manusia, raja itu adalah makhluk. Berarti mengatakan Allah seperti makhluknya, padahal yang membuat makhluk kita sama dengan yang membuat apa yang mau
Tidak sama. Yakunu ana sapa Allah. Yakunu ana sapa Allah wahidan. Iku zat kang suwiji. Itu Islam. Islam. Islam piye? Barisan kedua. Anu resmu iku mau kepiye? Ta'ala maha luhur sapa Allah. Ta'ala maha luhur sapa Allah. Ora madani. Lho iki ta'aluke lisai niku. Ora madani. Untuk mohal madani, wae itu berarti ta'aluk. Lisaiin maring suwiji-wiji. Mohal madani lisaiin maring suwiji-wiji. Min khalqihi kang tetep saking makhluk Allah. Min khalqihi kang tetep saking makhluk Allah. Mohal apabila Allah menyamai sesuatu dari makhluknya. Makhluknya Allah banyak sekali. Satu titik saja dari makhluknya tidak ada yang sama dengan menyamai Allah. Paham? Ojo sembrono membayangkan Allah rumangsamu kaya raja. Nunggu bayangno Allah Akbar, Allah besar. Nyungkir rumangsamu kok ngarepmu ana raja. Itu tidak benar. Berarti ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu bukan wujudnya, tapi apa? Maha Besar kekuasaannya. Jadi maksudnya Allahu Akbar itu Allah Maha Besar kekuasaannya, bukan wujudnya, bukan zatnya. Ojo kebayangkan lu mangsa rojo gede. Nek ngarepmu Allah Akbar ki rumangsa membayangkan ana raja gede ning ngarepmu itu musyrik. Apa? Musyrik. Mulane kata-kata Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar dalam kekuasaannya yang tidak ada yang menandingi. Merusak langit bumi sekejap. Apakah ada orang yang mampu merusak langit? Raja ngendi wae kekuatan bom, gawe bom nuklir. Apa iso merusak langit? Iso? Tidak akan bisa. Merusak bumi saja tidak bisa. Paling iso berapa kilo saja. Sing bumi sampai itu apa iso merusak deh? Lapisan bumi ini ada 7 loh. Sing dirusak paling sing kok delok Irak sing dibom dadi jungkur iku lak sing lapisan pertama. Wae ta ora lengkap. Enggak ada yang mampu, yang hanya bisa merusak bumi besok. Hancur sampai Sabtu adalah hanya Allah Subhanahu. Apalagi nembak, ngebom langit. Ono sing iso gawe Apollo iso ngebom langit? Enggak akan bisa. Merusak bulan iso? Merusak seni iso? Maka mohal kalau Allah disamakan dengan makhluk rangge kekuasaan. Makhluk rangge kekuasaan. Allahu Akbar Maha Agung, Maha Besar kekuasaannya yang tidak dimiliki oleh siapapun makhluk. Paham? Allah tidak menyamai sedikit pun dari makhluknya, ilmunya dan sebagainya, ya kan? Waftiqaruhu lan mohal apa butuhe Allah, utawa hajate Allah. Waftiqaruhu lan mohal apa butuhe Allah utawa hajate Allah. Waftiqaruhu iki atap sangka al-adamu kan terus iku kae. Waftiqaruhu lan mohal apa butuhe Allah utawa hajate Allah. Ila gatin maring zat au mujidin utawa maring zat sing wujudna. Au mujidin utawa maring zat sing wujudake. Mohak apabila Allah membutuhkan tempat, membutuhkan badan. Ojo kok padakno karo makhluk. Nek makhluk ana badane, paham ora? Ana awake.
Tapi Allah tidak. Tak boleh dikatakan Allah seperti manusia, ada badannya. Membutuhkan tempat. Linggih apa? Jangan. Makhluk linggih ngadeg butuh tempat, butuh sandaran. Tapi Allah tidak. Karena apa? Karena Allah yang membuat tempat. Karena Allah yang membuat badan. Nah kalau Allah butuh badan, sebelum Allah membuat badan, membuat di mana badan? Badan itu dibuat Allah. Kalau Allah butuh badan, kalau sebelum badan itu dibuat, Allah yang membuat tempat. Kalau Allah butuh tempat, lah kalau tempat belum dibuat, itu di mana? Makanya muhal, Allah butuh tempat, Allah butuh dasar seperti makhluk. Itu dibayangkan, akal kita tidak boleh memikir tentang zat Allah, tidak diberi kemampuan. Siapapun orang sehebat apapun tidak akan mampu karena akalnya hanya diberi keterbatasan. Allah tidak butuh yang mewujudkan. Orang kayak alam semesta diwujudkan oleh Allah, yang mewujudkan adalah Allah. Allah tidak ada yang mewujudkan Allah. Paham? Allah maha wujud sendiri karena yang mewujudkan. Allah itu yang mewujudkan, tidak butuh orang yang mewujudkan Allah. Mohal kalau ada yang mewujudkan Allah. Umpama ada mengatakan Fir'aun ngaku Tuhan, dia dilahirkan apa enggak? Ada ayah dan ibunya apa enggak? Walaupun Nabi Adam tidak berayah dan ibu, tapi diwujudkan oleh Allah. Ada yang mewujudkan namanya Allah. Paham? Karena makhluk, kalau Allah tidak ada yang mewujudkan. Oh, coba bayang-bayang no, kekuatanmu. Siapapun, walaupun profesor, doktor, tidak mungkin mampu. Paham? Wa ala yakuna lan yen to ora ana lan mokal yen to ora ana wa ala yakuna lan mokal yen to ora ana diwe mokal enggak bingung wa ala yakuna lan mokal yen to ora ana sapa Allah banyak mokal tidak diterima akal iku wahidan dat kang suci iku wahidan dat kang suci fi dzatihi ing dalam zati Allah au sifati utawa ing dalam pira-pira sifat Allah. Awas diingat dzati bukan jamak masalah, paham? Au sifati utawa ing dalam pira-pira sifat Allah. Au af'alihi utawa ing dalam pira-pira penggaweane Allah. Mohal apabila dzatnya Allah tidak satu. Dzatnya Allah berarti satu. Cuman awas dzatnya Allah tidak sama dengan dzatnya tidak berupa jasad. Tidak harus ada mata, kuping dan sebagainya. Ojo bayangno Allah duwe mata, Allah duwe kuping, Allah duwe hidung, Allah duwe sikil kowe. Karena apa? Sing duwe mata, sikil iku makhluk, Allah tidak sama dengan makhluknya. Yang membuat meja tidak sama dengan yang membuat alam semesta berarti tidak sama dengan alam semesta. Sifatnya Allah hanya satu, artinya satu dari ini ya, yang memiliki hanyalah Allah semua. Ya, sifatnya wajib Allah kan orang puluh itulah hanya yang memiliki Allah sendiri. Wujud kita bawa mukhalafatkan selesai. Pekerjaan ini hakikatnya adalah hanya yang memiliki Allah. Karena kamu tidak akan bisa bergerak dan sebagainya kecuali yang menggerakkan siapa? Allah. Oh, makhluk ini seperti wayang kulit. Wayang kulit segerakan sobo. Dalam itulah dicontohkan sebagai apa? Yang membuat gerak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastaqilulan muhal. Wa yastaqilulan muhal artinya akal tidak menerima.
kalau ada alaihi ngatasi Allah, alaihi ngatasi Allah ta'ala kali maha luhur sapa Allah. Apa sing mokal al aju apes, tidak mampu mokal. Allah kok tidak mampu. Allah kok arani Allah ini ora kuat. Ngono. Akal tidak menerima. Masa Allah kok anggap koyo kowe ora kuat. Gotong silinder kowe ora kuat. Bagi Allah meneh kok silinder. Alam semesta saja digonjangkan, jujur langsung bisa kok terima. Allah kok arani ora mampu. Nek mengatakan Allah itu tidak mampu, akal tidak menteri. Karena alam semesta ini loh, Allah mampu membuat, menghancurkan. Era wa wujudu syai'in lan muhal. Apa wujude suwi-suwi? Nggih kata muhal. Wa wujudu syai'in lan muhal apa wujude suwi-suwi? Minal alami, awas mereka waca alimi. Alim be alam tulisannya padha lho. Minal alami kang tetep saking alam semesta. Minal alami kang tetep saking alam semesta. Mohal wujude alam semesta bi ghairi iradati kelawan tanpa kersane Allah. Bi ghairi iradati kelawan tanpa kersane Allah. Ta'ala kalimah luhur sapa Allah. Mohal apabila sesuatu yang ada di alam semesta ini tanpa kehendak Allah. Semua yang ada ini adalah semuanya karena kehendak Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Ketika Allah menghendaki cukup kun fayakun. Wujud maka sesuatu itu wujud. Nek kowe kan ora. Ono alate, ono ngene kudu sing ilmune. Allah kun wujud sira fayakun monggo. Itu Allah. Semua cukup dengan kun fayakun. Apa iso kun fayakun? Mulai juga ngaku-ngaku jadi Tuhan. Yang ada di alam semesta ini karena semua kehendak. Kalau tidak dikehendaki Allah tidak akan wujud. Paham? Kamu yang berencana tapi tidak akan mengelakkan rencana Allah. Betul? Sopo sih sopo? Ngalahirnya Allah. Rencana Allah tidak ada yang menghalangi. Wal jahlulan mohal apa bodoh. Wal jahlulan mohal apa bodoh. Bodoh itu berarti orang ngerti, paham? Bisain kelan suwi-suwi. Bisain kelan suwi minal maklumati saing pira-pira perkara kang den ngerteni. Saing pira-pira perkara kang den ngerteni. Mohal apabila Allah kamu katakan tidak mengerti. Bodoh. Allah mengerti makhluknya semua. Sampai uget-uget, sampai apapun sendok bumi sakti itu. Semuanya yang ada di alam Allah tahu semua. Ilmunya Allah tidak ada yang membagi. Allah ilmunya semuanya tahu semuanya. Kalau ilmunya makhluk terbang, paling kuwi umpama dadi profesor. Profesor apa? Profesor fisika umpama. Paling iso fisika. Ora iso profesor yang lain. Profesor kedokteran, paling kedokteran tok. Yang lain tidak bisa. Tapi Allah semuanya adalah tahu. Maka tidak ada yang mengalahkan ilmunya Gusti. Umpama ana wong ngomong Allah itu bodoh adalah tidak diterima akal. Namanya mustahil. Nauzubillah min ojo dong sembrono-sembrono orang ngaji, terutama mondok pesantren. Pondok pesantren ojo kok gawe samben.
Sing nyelametake kowe besok nduk. Akhirat iku adalah ilmu agama. Pak, ilmu agama kok ge sampean batinmu urip iku nduk dunya terus tani. Wong kok bakal mati. Wa alam bisawab. Muhammad.